Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari ibu-ibu sekalian, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di sore hari ini, di mana kembali kami berkumpul untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, melalui persekutuan kami ini, di mana kami di dalamnya akan memuji, memuliakan nama Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kebenaran firman ini boleh menjadi milik bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan di sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menyenangkan hati Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian, sebelum kita lebih jauh lagi akan mendengarkan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema kita pada kesempatan sore hari ini, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam pembacaan kita, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus masih dalam konteks sebagai manusia baru. Di pasal yang kelima ini, Paulus kemudian memberitahukan seperti apa hidup sebagai anak-anak terang, yaitu mereka yang disebut sebagai manusia baru itu, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tentu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, pastilah cara hidup mereka harus menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan seringkali mungkin yang muncul di benak kita adalah kita harus melakukan hal yang besar, hal yang luar biasa, barulah itu namanya menyenangkan hati Tuhan. Namun pada kesempatan di sore hari ini kita tidak membahas hal yang besar itu. Bukan berarti tidak boleh melakukan hal yang besar, tidak. Tetapi menyenangkan hati Tuhan itu juga bisa dilakukan melalui hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang dimana di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam praktek keseharian kita, bisa kita wujudkan, bisa kita tunjukkan. Dari pembacaan kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, maka hidup menyenangkan hati Tuhan minimal kita mengetahui ada dua bagaimana supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, hidup menyenangkan hati Tuhan berarti menjadi penurut Allah. Di ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, menjadi penurut Allah artinya ketika kita berkata bahwa saya ini adalah orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka kita harus menjadi seorang penurut. Siapa yang kita ikuti, yang kita turuti? Yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yaitu hidup dalam kasih. Jadi menjadi penurut Allah itu berarti dia mau menunjukkan bahwa dia atau orang yang sudah percaya itu harus hidup di dalam kasih. Karena Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya sebagai contoh. Hidup di dalam kasih berarti hidup tidak di dalam kepura-puraan.
Hidup tidak di dalam yang namanya di depan baik, di belakang jelek, tidak. Atau hidup di dalam kasih itu berarti perkataan-perkataannya pun adalah perkataan-perkataan yang mengandung kasih. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ini sebagai contoh penurut Allah. Dikatakan tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu. Artinya bahwa yang namanya percabulan, yang namanya kecemaran, yang namanya keserakahan itu tidak ada lagi di dalam pribadi orang percaya yang hidup di dalam kasih. Di ayat yang keempat dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor. Jadi anak-anak Tuhan tidak boleh lagi mengucapkan kata-kata yang kotor. Di saat marah, di saat emosi, atau bahkan di saat geram, tidak boleh lagi. Tapi yang keluar apa? Dikatakan di ayat yang berikutnya, ya, di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat dikatakan, karena hal-hal itu tidak pantas. Dikatakan apa di ayat yang keempat bagian terakhir? Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Wow, luar biasa. Jadi penurut Allah itu adalah orang-orang yang menjauhkan pencemaran, yang menjauhkan keserakahan, yang menjauhkan yang namanya perkataan-perkataan yang kotor, yang menjauhkan apa yang namanya hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya. Tetapi dalam perkataan, dalam perbuatan, dia menunjukkan di situ ada kasih. Mengapa demikian? Di ayat yang kelima menjadi jawabannya. Di ayat yang kelima dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kalau kita sudah berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita harus menjadi penurut Allah. Dan menjadi penurut berarti hal-hal yang tidak baik harus kita jauhkan. Karena kalau itu tidak kita jauhkan, maka ingatlah, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah itu. So, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyenangkan hati Tuhan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Perlu dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dari praktek hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan bagaimana atau seperti apa hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Apa maksudnya ini? Kita tidak lagi menjadikan perkataan orang sebagai yang utama, sebagai yang lebih dari firman dalam kehidupan kita. Artinya perkataan-perkataan manusia itu tidak pernah melampaui firman. Artinya firmanlah yang kita jadikan yang utama. Firmanlah yang pertama yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh orang, apa yang dikatakan oleh manusia itu penting, tetapi ingat, itu bukan jadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang benar-benar harus kita terima sebagai suatu kebenaran yang mutlak dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian di sini. Sebab itu, ya, masih di ayat yang ke-6, saya ulangi, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Di ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kalau kita adalah terang di dalam Tuhan, maka kita harus hidup di dalam terang. Artinya dalam hal ini kebenaran yang hakiki, yang absolut itu bukan lagi perkataan-perkataan orang. Kenapa? Karena kalau kita masih menjadikan perkataan orang yang utama dalam hidup kita, kita akan sesat.
Si ini bilang kita cantik, si ini bilang kita jelek, si ini bilang kita baik, si ini bilang kita nggak baik. Terakhir kita bingung, sebenarnya saya seperti apa sih? Jangan-jangan begini, oh jangan, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran yang negatif. Akhirnya muncul praduga-praduga yang tidak baik. Karena itu dikatakan ya di ayat yang ke-9, ini kuncinya. Mengapa harus firman yang kita jadikan sebagai tolak ukur, sebagai kebenaran yang mutlak? Di ayat yang ke-9 dikatakan begini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi ketika kebenaran firman Tuhan yang kita jadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita, maka dia akan menghasilkan yang namanya kebenaran. Dia akan menghasilkan yang namanya kebaikan. Dia akan menghasilkan atau berbuahkan yang namanya keadilan. Karena itu, hidup menyenangkan hati Tuhan berarti, ingatlah ini, menjadikan firman atau kebenaran firman Tuhan sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita, dalam bertindak, menjadi kebenaran yang mutlak, yang hakiki dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu sekalian, pastilah pernah mendengar perkataan orang, baik yang jelek maupun yang baik mengenai diri kita. Karena itu, di saat ada orang yang mengatakan kita baik ataupun mungkin tidak baik, ingatlah, mari kita jadikan itu hanya sebagai sebuah perkataan yang sederhana saja. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang berkata kepada kita, mari lakukan yang demikian, maka itu yang menjadi patokan, menjadi tolak ukur untuk kita jadikan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, ingatlah, ibu-ibu sekalian, berarti telah menyenangkan hati Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong memberkati kita sekalian. Ingat sekali lagi, hidup menyenangkan hati Tuhan berarti kita menjadi penurut-penurut Allah. Dan yang kedua, kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur kebenaran dalam kehidupan kita, yang akan membawa kita dari kesehari dalam kehidupan kita, sehingga firman itu yang terus kita hidupi, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan adalah sesuatu yang harus kami upayakan dalam kehidupan kami. Secara khusus, kaum wanita yang ada di gerejamu, di Gereja Kristus Tanjung Karang. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kaum wanita yang ada, boleh menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara menjadi penurut-penurut Allah, dan yang menjadikan kebenaran firman Tuhan menjadi satu yang harus mereka upayakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kebenaran firman ini boleh menjadi milik bagian kami, yang memberkati kami, yang menolong kami, supaya kami bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.